Yogyakarta tak hanya dikenal sebagai kota wisata yang memukau, kota ini juga merupakan daerah yang syarat akan sejarah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya museum serta arsitektur klasik yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram hingga Belanda. Salah satunya adalah Museum Benteng Vadeburg yang masih berdiri kokoh di Canggu, kota Yogyakarta. Abdi batur nu baheula di pari-pari basah eis teuing lucuna Allah sahur sahaka abdi nu mata kayun-yun pameger eta mah biasa aduh eis aduh ibu apa ieu gerak soal Jadi benteng ini tuh awal dibangunnya itu tahun 1756. Itu nanti permintaan dari Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono pertama. Nanti dari Belanda tuh ngomong ke Sultan tuh kalau pengen bangun benteng ini tuh sebagai perlindungan terhadap Sultan sama keraton. Tapi ya aslinya tuh dibangunnya benteng ini tuh nanti ya untuk Belanda mengawasi kegiatan di keraton dan juga nanti buat markas militer. Itu nanti kalau dilihat di situ itu ada meriam, itu salah satunya kan mengarah ke keraton. Itu juga sebagai apa ya, bentuk persiapan juga kalau nanti memang harus perang dengan keraton itu. Terus nanti tahapan awal pembangunan benteng ini itu selesai tahun 1760, tapi bentengnya tuh belum kayak beton sekarang, tapi itu masih dibuat dari tanah dan juga nanti diperkuat pakai kayu pohon kelapa gitu aja. Terus karena Belanda sendiri nggak puas ya, karena bentengnya kan terlihat sangat lemah cuma terbuat dari tanah, nanti akhirnya Belanda itu minta lagi ke Sultan buat diperkuat lagi pembangunan benteng ini, nanti diperkuat dengan beton. Nah, terus nanti Sultan tuh setuju, tapi Sultan sendiri kan juga sebenarnya tidak suka dengan adanya benteng ini karena Belanda pada saat itu kan juga menjajah Indonesia. Jadi pembangunan benteng ini tuh diperlambat sama Sultan. Jadi saluran aliran sumber daya alamnya, terus nanti sumber daya manusianya nanti diperlambat. Pokoknya semuanya itu dilakukan tuh biar benteng ini tuh lambat banget jadinya. Terus nanti pembangunan benteng ini selesai tuh sekitar 20 tahun kemudian, tahun 1785 itu nanti benteng ini baru resmi jadi. Terus awal jadinya itu namanya bukan Vredenburg tapi Rustenburg. Rustenburg. Nah, kalau Rustenburg itu kalau diartikan itu benteng peristirahatan. Rusten itu peristirahatan, Burgnya itu benteng. Nah, kenapa dinamakan benteng peristirahatan? Soalnya ini bangunannya di sini, ini kan yang di belakang kanan ini ada lantai 2. Nah itu bangunannya itu digunakan untuk tempat tinggal tentara yang belum menikah, yang masih jomblo-jomblo itu tinggalnya bareng di situ. Terus nanti diorama 1 sama 2 ini nanti jadi kayak buat asrama gitu ya semacam asrama gitu. Terus nanti diorama 1 sama diorama 2 ini nanti digunakan untuk tempat tinggal tentara yang sudah menikah, intinya itu. Terus nanti juga benteng ini nanti kan sempat diambil alih oleh Jepang juga tahun 1942 sampai 1945. Itu nanti sama Jepang juga digunakan sebagai benteng militer. Nanti bangunan yang di sini yang ada ini nanti buat buat penjara. Buat penjara, tapi yang ke sini khusus buat penjara orang-orang yang hubungan dengan keraton di dalam dan sebagainya, yang orang-orang khusus. Terus nanti di sini juga ada musola. Musolanya ini nanti digunakan untuk penjara orang-orang biasa. Nah, itu. Terus benteng ini sendiri nanti ganti nama jadi Benteng Vredenburg tahun 1867. Nanti 1867 itu terjadi gempa di Yogyakarta. Terus nanti sebagian besar bangunan benteng ini nanti hancur, roboh. Nah, setelah dipugar lagi diganti namanya menjadi Vredenburg. Benteng Vredenburg itu nanti nama artinya itu benteng perdamaian. Vrede itu perdamaian dan Burg itu benteng. Dinamakan benteng perdamaian karena pada masa itu pada 1867 dan seterusnya itu keadaan di Yogyakarta dengan Belanda itu damai, tidak ada peperangan, maka dari itu dinamakan benteng perdamaian.
Nah, terus Benteng Frederick ini resmi jadi museum tahun 1992, diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX sama Dr. Daud Yusuf. Berapa tahun mas? Gimana? Didirikan. Kalau bentengnya berarti dihitungnya dari 1760 sampai sekarang. Jadi itu udah baik sekitar 260, sekitar 262 tahun lah kira-kira. Tuh, kalau resmi jadi bentengnya sekitar 30 tahun. Bila duduk termenung jauh di malam sepi, mengenangkan nasib buruk dan menimpa di diri. Mana jauh sana kan. Perjuangan rakyat Indonesia sebelum masa kemerdekaan yang kita mulai dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dulu bisa memulai peperangan dengan Belanda itu dikarenakan Belanda pada tahun 1825 itu membangun rel kereta api, tapi pembangunannya itu kan nanti melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro, dan itu tanpa seizin Pangeran Diponegoro itu sendiri. Akibatnya Pangeran Diponegoro yang merasa tersinggung nanti akhirnya mengganti patok-patok yang digunakan membangun rel kereta api itu nanti diganti dengan tombak sebagai pernyataan perang. Nah, nanti akhirnya Belanda itu merespon dengan cara menyerang langsung rumah Pangeran Diponegoro yang ada di daerah Tegalrejo. Nanti rumahnya dibakar, tapi Pangeran Diponegoro dan pengikutnya itu berhasil lari dan mengungsi ke Gua Selarong. Jadi selama di Gua Selarong ini Pangeran Diponegoro dan pengikutnya itu merencanakan strategi untuk melawan Belanda, dan perang yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ini itu bisa dikatakan perang terbesar di Pulau Jawa pada masa itu. Jadi perlawanan Pangeran Diponegoro ini juga membawa dampak yang sangat besar kepada Belanda, di mana ribuan tentara Belanda tewas dan juga kurang lebih Belanda juga menghabiskan 25 juta gulden pada masa itu, yang jumlahnya itu sangat banyak. Terus nanti Pangeran Diponegoro itu akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830. Pada saat itu Jenderal de Kock, pemimpin dari Belanda, itu mengadakan sebuah pertemuan, di mana itu pertemuannya itu untuk mengajak damai dengan Pangeran Diponegoro. Tapi nanti Pangeran Diponegoro itu tidak setuju untuk berdamai, dan ternyata di pertemuan itu juga Belanda itu sudah menyiapkan tentaranya untuk menyergap Pangeran Diponegoro. Nanti akhirnya beliau diasingkan ke Pulau Manado dari 1830 sampai 1834, dan dari 1834 ini nanti dipindahkan lagi ke Makassar, dan beliau wafat di Makassar tahun 1855. 600, 700, 1800 itu kan Indonesia berperangnya tuh melawan Belanda itu kan dengan cara peperangan dengan angkat senjata gitu ya. Tapi kalau masuk tahun 1900 nih nanti orang Indonesia tuh mulai sadar bahwa cara peperangan itu tidak akan bisa berhasil karena yang Belanda sendiri unggul dari segi senjata. Akhirnya mereka melakukan perlawanan itu dengan cara membentuk organisasi-organisasi untuk bergerak di bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Ini salah satunya Budi Utomo. Budi Utomo ini nanti tujuan utama didirikannya Budi Utomo ini untuk mengangkat derajat hidup rakyat Indonesia. Nanti fokusnya juga di bidang sosial, di mana mereka juga menampung aspirasi rakyat Indonesia dan juga nanti mendiskusikan aspirasi tersebut dengan pihak Belanda juga. Terus nanti mereka juga fokus di bidang pertanian dan juga perdagangan. Awalnya sendiri Budi Utomo ini tidak ada niat untuk terjun ke bidang politik, tapi nanti akhir tahun 1920, awal tahun 1930-an, Budi Utomo ini mulai beralih ke tujuan politik, di mana tujuan utamanya itu untuk mencapai kemerdekaan dengan berbagai cara. Jadi mereka berubah menjadi organisasi yang lebih radikal. Itu. Jadi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan organisasi Muhammadiyah ini bisa muncul dikarenakan kekhawatiran beberapa tokoh Muslim, salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena pada saat itu Belanda itu kan datang dengan membawa budaya dan agama yang sangat berbeda dengan agama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan sudah dominan Islam pada saat itu, sementara Belanda kan ya budayanya kebarat-baratan, agamanya juga kurang jelas gitu ya. Nah, nanti akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berusaha mengembalikan nilai-nilai Islam ke dalam diri rakyat Indonesia. Nanti juga dari organisasi Muhammadiyah ini mereka mengajarkan pendidikan umum, tetapi juga dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi memang tujuannya itu untuk memperkuat
fondasi nilai Islam dalam rakyat Indonesia dan juga mengembalikan rakyat Indonesia itu biar taat beribadah lagi begitu. Ini diinisiasi oleh Raden Mas Suryo Pranoto, dan mungkin belum banyak juga yang tahu bahwa Raden Mas Suryo Pranoto ini adalah kakak dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Raden Mas Suryo Pranoto itu merupakan salah satu pekerja buruh yang bekerja di pabrik gula, dan pada saat itu tuh sebenarnya pekerja buruh yang ada di Yogyakarta itu tidak mendapatkan upah yang cukup untuk menghidupi kehidupan mereka, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akhirnya dari Raden Mas Suryo Pranoto ini mengajak teman-teman buruh yang lain itu untuk melakukan mogok kerja, dimana tujuannya ya agar Belanda itu mau meningkatkan upah yang diterima oleh rakyat Indonesia. Nanti hasil dari mogok kerja ini juga akhirnya upah rakyat Indonesia itu ditingkatkan sebesar 50%. Terus juga dari kejadian ini nanti Raden Mas Suryo Pranoto dijuluki The Stacking Konik. The Stacking Konik itu artinya Raja Mogok Kerja. Jadi awal mogok kerja juga dilakukan oleh Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, kalau Raden Mas Suryo Pranoto ini kita sini membahas adik dari Raden Mas Suryo Pranoto, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya tentu saja Taman Siswa, pasti kita juga sudah tahu Taman Siswa. Ini merupakan organisasi yang fokus utamanya di bidang pendidikan. Ya sebenarnya juga ada kemiripan dengan organisasi Muhammadiyah, tapi kalau Taman Siswa itu lebih mengajarkan pendidikan untuk orang umum, tidak terbatas untuk orang Islam saja. Dan juga selama didirikannya Taman Siswa ini juga nanti Ki Hajar Dewantara juga dibantu oleh kakaknya juga Raden Mas Suryo Pranoto tadi, tapi Raden Mas Suryo Pranoto lebih fokus ke bidang sosial kehidupan masyarakat yang menjadi buruh. Terus nanti juga ada lagi pembantu yang lain tuh nanti fokusnya di bidang politik juga gitu. Perjuangan perempuan Indonesia itu kan yang paling awal itu adalah Raden Mas ini. Nanti juga beliau sudah ya mengemukakan idealisme semacam kesetaraan gender dan seterusnya. Nanti dilanjutkan oleh beberapa tokoh perempuan juga, yaitu Nyai Hajar Dewantara, terus nanti Nona Sujatin dan juga Nyai Hajar Dewantara, dan juga Nyai Sutomo. Nah itu nanti mereka menginisiasi diselenggarakannya Kongres Perempuan. Nanti dimulai pada tanggal 22 Desember sampai 25 Desember 1928, dan tanggal 22 Desember ini yang nanti jadi cikal bakal Hari Ibu Indonesia. Ya betul, ini yang jadi cikal bakal Hari Ibu Indonesia. Nah terus tepat setelah selesainya Kongres Perempuan tadi diselenggarakan Kongres Jongjawa. Kongres Jongjawa ini di singkat cerita, Jongjawa ini kan merupakan organisasi kepemudaan yang dominan orang Jawa, meskipun pada saat itu sebenarnya awalnya masih banyak orang dari luar Jawa juga, orang yang sukunya Sunda, terus nanti juga dari Sumatera, Kalimantan itu banyak. Cuman karena memang filosofi dari Jongjawa sendiri terlalu Jawa sentris, nanti hanya orang-orang yang dari luar Jawa ini memutuskan untuk keluar dari Jongjawa dan membentuk Jongjongnya sendiri. Nah, karena Jongjawa sendiri nanti akhirnya juga sadar bahwa yang penting itu adalah persatuan Indonesia, tidak cuma orang Jawa saja. Nanti akhirnya diadakan Kongres Jongjawa. Nah, Kongres Jongjawa ini nanti hasilnya adalah Jongjawa sama organisasi lain, kepemudaan lain itu setuju untuk meneburkan diri mereka menjadi satu organisasi. Itu nanti namanya Indonesia Muda. Itu. Nah, itu kan dengan beliau ini punya nama asli itu Gusti Raden Mas Doro Jatun. Nah, jadi tahun 1938 tuh Gusti Raden Mas Doro Jatun itu sedang mengenyam pendidikan di Belanda, itu di Leiden, dan tingkatan pendidikannya itu tingkatan tertinggi. Nah, maka dari itu sebenarnya Belanda itu juga sebenarnya sudah ada rasa kagum sendiri terhadap Gusti Raden Mas Doro Jatun bahkan sebelum beliau jadi sultan. Nanti tahun 1940 itu kan terjadi Perang Dunia Pertama, dan akhirnya Sultan Hamengkubuwono VIII yang merasa khawatir dengan keselamatan anaknya memanggil Gusti Raden Mas Doro Jatun untuk kembali ke Indonesia. Dan juga nanti pada tahun yang sama 1940 itu nanti Sultan Hamengkubuwono VIII itu wafat karena penyakit. Akhirnya Gusti Raden Mas Doro Jatun harus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan upacara pengangkatan beliau ini juga dihadiri oleh orang-orang Belanda. Dan dari Belanda sendiri juga tidak ada sebuah protes atau perlawanan juga, karena beliau itu memang dikagumi oleh rakyat Belanda sendiri. Dan juga nanti saat diangkat menjadi sultan, beliau itu menyampaikan sebuah amanat
di sini, walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Dan itu memang dikumandangkan juga di depan orang Belanda. Nanti beliau juga selama menjalankan pemerintahan Yogyakarta ini juga tetap mengutamakan kepentingan orang Indonesia dulu, khususnya orang-orang Yogyakarta, rakyatnya. Rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, yang pertama adalah rapat Undang-Undang Nomor 9 dengan jajarannya. Jadi berita kemerdekaan kan pada saat itu masih bisa dikatakan tidak bisa tersebar dengan mudah ya. Hanya ada satu banyak dikuasai oleh Jepang. Terus nanti akhirnya setelah rumor kemerdekaan itu sampai ke Yogyakarta, nanti diadakan rapat dengan Sultan dan juga jajarannya. Hasil dari rapat ini nanti Sultan bersama dengan rakyat Yogyakarta itu secara publik itu menyatakan bahwa mereka siap mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan juga dari sini nanti Yogyakarta itu dapat gelar daerah istimewa. Makanya Jogja yang pertama mengaku kemerdekaan Indonesia. Dengan masa ini percetakan Sinar Matahari ini dulu punya Jepang. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, orang Indonesia itu semuanya berbondong-bondong mengambil alih media percetakan Sinar Matahari ini. Terus nanti percetakan Sinar Matahari ini nanti diubah namanya jadi Kedaulatan Rakyat. Orang Kedaulatan Rakyat itu munculnya dari sini. Sekarang masih ada? Masih ada. Orang Kedaulatan Rakyat masih ada. Orang zaman dulu. Terus ini mesinnya untuk ya. Itu dia sejarah serta isi dari Museum Benteng Vadeburg. Semoga dapat menambah wawasan para permisa. Jangan sekali-kali melupakan sejarah Insinyur Soekarno 1945. Tanggal 15 Padang jinglang bulane bunder, aku tikutang soyan gede tadi dokter. Tanggal 15 Padang jinglang bulane bunder, bareng wis gede aku disuntik bu dokter. Dono Coroko Reto Sawara, iki cerita jaman semono. Bodo Joyono Muka Potongo, iki cerita saka wong tuwa.